Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Khairun Nama. Saya akan mereview materi yang saya pelajari selama 1 semester. Itu ada manusia sebagai makhluk multidimensi dan kompleksitas budaya. Manusia dalam esensinya adalah makhluk yang tidak hanya unik tetapi juga multidimensi. Ia adalah perpaduan antara material dan spiritual, individu dan sosial, rasional dan emosional. Sebagai makhluk multidimensi, manusia memiliki aspek etika, estetika, dan budaya yang saling berinteraksi membentuk kehidupan. Etika mengajarkan manusia untuk bertindak sesuai norma yang diterima dalam masyarakat, membentuk integritas pribadi, dan mendorong tanggung jawab sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, etika menjadi pedoman yang menjaga harmoni hubungan antar individu. Misalnya, ketika seseorang menghormati tradisi atau adat istiadat suatu daerah, ia itu mencerminkan bagaimana etika membantu membangun kedamaian sosial. Estetika, di sisi lain, mengajarkan penghargaan terhadap keindahan, baik secara moral maupun fisik. Keindahan ini bersifat subjektif, tergantung pada persepsi, pengalaman, dan budaya masing-masing individu. Di satu tempat, seni tradisional seperti batik dianggap sebagai lambang estetika tinggi, sementara di tempat lain, seni modern seperti lukisan abstrak mendapatkan apresiasi lebih besar. Meski demikian, keindahan dalam estetika berfungsi sebagai penghubung lintas budaya, menciptakan ruang dialog yang melampaui perbedaan sosial dan geografis. Dengan memahami manusia sebagai makhluk multidimensi, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan bijak, menjaga nilai kemanusiaan, dan merawat keberagaman budaya dengan penuh toleransi. Dimensi individu dan sosial manusia. Manusia selain sebagai makhluk individu, juga adalah makhluk sosial. Sebagai individu, manusia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari orang lain. Namun, eksistensinya tidak terlepas dari konteks sosial yang membentuk identitas, nilai, dan norma yang berlaku. Dalam konteks ini, hubungan antara individu dan masyarakat seringkali mengalami dinamika yang kompleks. Fenomena seperti culture lag dan culture lead menggambarkan ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan norma sosial. Culture lag terjadi ketika teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan norma sosial yang mengatur penggunaannya. Contohnya adalah perkembangan media sosial yang pesat, yang seringkali tidak diimbangi dengan kesadaran etis dalam penggunaannya, sehingga muncul berbagai masalah seperti penyebaran hoax atau perundungan daring. Sebaliknya, culture lead terjadi ketika nilai sosial justru menjadi pemicu inovasi teknologi. Sebagai contohnya adalah kesadaran akan perlunya energi terbarukan telah mendorong lahirnya teknologi panel surya dan kendaraan listrik. Memahami dinamika ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan norma sosial. Tanpa keseimbangan ini, kita berisiko menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar di masa depan. Perkembangan peradaban manusia. Seiring berjalannya waktu, manusia telah melalui berbagai tahapan evolusi yang menandai perkembangan peradaban. Peradaban tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga mencakup perkembangan dalam akal, jasmani, seni, dan budaya. Pemikiran para ahli seperti Edward Tyler, Lewis Henry Morgan, dan Alvin Toffler menunjukkan transformasi manusia dari kehidupan primitif ke era modern yang ditandai oleh globalisasi. Globalisasi mempercepat interaksi antar bangsa, mempermudah pertukaran budaya, namun juga membawa tantangan besar seperti homogenisasi budaya dan hilangnya identitas lokal. Dalam konteks ini, pemahaman tentang peradaban menjadi kunci untuk menghadapi dinamika kehidupan saat ini. Manusia harus mampu melihat peradaban bukan sebagai hasil lahir, melainkan sebagai proses yang terus berkembang, dipengaruhi oleh kebutuhan dan aspirasi manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk material dan spiritual. Manusia adalah perpaduan yang unik antara elemen material dan spiritual. Sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki nilai-nilai moral dan keyakinan agama yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan. Sebagai makhluk material, manusia memiliki kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi. Dua aspek ini seringkali terlihat dalam kebudayaan, yang merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan.
sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, terbentuk dari berbagai unsur seperti agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan seni. Contohnya adalah bagaimana bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi cerminan budaya suatu masyarakat. Bahasa Jawa dengan tingkatannya menunjukkan nilai sopan santun, sementara bahasa Indonesia mencerminkan semangat persatuan. Kebudayaan berkembang karena manusia yang hidup dalam kelompok saling berinteraksi dan menciptakan pola hidup yang akhirnya menjadi tradisi. Namun, di tengah perubahan global yang cepat, kebudayaan menghadapi tantangan besar. Modernisasi dan globalisasi seringkali membawa budaya baru yang dapat menggantikan atau merusak budaya lokal. Oleh karena itu, melestarikan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga tanggung jawab semua individu. Terus ada keberagaman sebagai realitas sosial. Keberagaman adalah realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Di Indonesia, keberagaman ini dicerminkan dalam banyaknya suku, agama, bahasa, dan tradisi yang ada. Jika dikelola dengan baik, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mendukung persatuan dan kemajuan. Namun jika tidak dikelola dengan bijak, keberagaman dapat menjadi sumber konflik yang mengancam stabilitas sosial. Manusia, teknologi, dan lingkungan. Peran manusia dalam menjaga ekosistem tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi. Teknologi diciptakan untuk mempermudah hidup manusia, tapi juga memiliki dampak negatif jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, dan pencemaran lingkungan adalah beberapa contoh bagaimana teknologi dapat membawa kerusakan. Namun, teknologi juga dapat menjadi solusi, misalnya dengan munculnya teknologi ramah lingkungan seperti pengolahan limbah atau energi terbarukan. Hubungan antara manusia, alam, dan teknologi dan kebudayaan adalah hubungan timbal balik. Alam menyediakan kebutuhan manusia, teknologi membantu manusia mengolah alam, sementara kebudayaan membentuk cara manusia memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi, kesimpulan dari yang saya pahami adalah manusia dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan menjadi cerminan nilai-nilai yang dipegang manusia, sementara manusia adalah agen yang menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Teknologi yang merupakan hasil kebudayaan memiliki peran besar dalam membentuk kehidupan manusia, tapi juga harus digunakan dengan bijaksana agar tidak merusak lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memahami keterkaitan antara manusia, budaya, dan teknologi, kita dapat menjadi individu yang lebih bijaksana, menghormati keberagaman, menjaga lingkungan, dan tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Sebagai makhluk multidimensi, manusia memiliki potensi besar untuk menciptakan harmoni di tengah kompleksitas dunia, selama ia mampu memahami dan menghargai peran etika, estetika, dan budaya dalam kehidupannya. Terima kasih.